Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Apakah aku memfitnah orang lain? Wajah Haidafu penuh amarah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan 5 pria terkemuka dan melemparkannya ke depan Raja Singa. Ini adalah tas penyimpanan 5 pria luar biasa kami. Itu jatuh keluar dari Chen Ping. Chen Ping itu tidak peduli di negara bagian mana dia berada. Tidak mungkin dia membunuh 5 orang kita yang luar biasa. Jika bukan beberapa dari kalian 3 penguasa dan 4 raja yang membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita, lalu siapakah itu? Dan putri rubah di antara kalian telah mengikuti Chen Ping, beraninya kamu mengatakan bahwa bukan kamu yang membantunya melakukannya. Melihat tas penyimpanan di tanah, Raja Singa memandang ke arah Raja Iblis berwajah 1000 bingung. The Lion King sangat menyadari kekuatan dari 5 orang luar biasa ini. Meski kelima orang itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka pasti yang terbaik di antara generasi muda. Sangat mustahil bagi Chen Ping sendiri untuk membunuh 5 pahlawan. Tapi mereka tidak membantu Chen Ping membunuh siapapun. Melihat ekspresi Lion King, Haidafu semakin yakin bahwa Lion King dan beberapa orang lainnya yang melakukannya. Huff, kamu berani mengambil tanggung jawab. Apakah kalian semua orc malu dan takut mengakuinya? Haidafu mendengus dingin. Master Sekte Hai, kami tidak membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa. Anda hanya melihat tas penyimpanan ini jatuh dari tubuh Chen Ping. Dapatkah Anda melihat kami membantunya membunuh orang-orang? Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Raja Iblis berwajah 1000 membantah dengan penuh semangat. Haidafu ingin berbicara, tetapi pemimpin Sekte Luo mendahuluinya dengan mengatakan, baiklah, karena Anda menginginkan bukti, maka kami akan menangkap Chen Ping dan membuatnya mengaku saat itu juga. Namun, selama periode ini, Anda harus patuh dan tidak boleh pergi dari sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Raja Singa meraung. Dengan tinjuku, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa melepaskanmu. Pemimpin Sekte Luo mengepalkan tinjunya dan berkata. Ketika Raja Singa melihat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani berkata apa-apa. Melihat Raja Singa berhenti berbicara, pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, kunci mereka. Di depan adalah lembah binatang spiritual, kami akan segera sampai di sana. Baikian melihat ke daerah sekitarnya dan berkata, Chen Ping dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam perjalanan mereka. Chen Ping sedikit menyesal, jadi sebaiknya dia naik perahu terbang Ji Yun. Sekarang Chen Ping hanya berharap berhasil mendapatkan binatang badak. Segera, Chen Ping dan yang lainnya tiba di lembah binatang roh. Ketika Chen Ping melihat ke puncak gunung tidak jauh dari lembah binatang roh, dia tercengang. Chen Ping merasa puncak gunung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Di sini, ternyata di sini. Chen Ping tiba-tiba berteriak. Ini adalah puncak gunung tempat dia mendapatkan busur Raja Dewa saat itu. Chen Ping tidak tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia. Saya tidak menyangka tempat ini milik Gunung Tianmo. Saat itu, iblis jahat muncul dan membuat Chen Ping kembali ke dunia sekuler. Tampaknya iblis Yin ada di Gunung Iblis Surgawi, mungkin iblis angin dan iblis darah juga ada di Gunung Iblis Surgawi. Bagaimanapun, Gunung Iblis Surgawi ini dianggap sebagai surga bagi para iblis di dunia para dewa dan manusia. Anda tidak akan diburu di sini. Chen Ping, apakah kamu pernah ke lembah binatang roh? Baikian mendengar teriakan Chen Ping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Baikian. Namun Baikian dengan cepat bereaksi dan berkata, oh, saya ingat, Anda pasti pernah ke sini, karena puncak gunung tidak jauh dari situ adalah tempat penyimpanan busur Raja Dewa. Jika Anda mendapatkan busur Raja Dewa, Anda pasti pernah ke sini. Aku hampir lupa tentang puncak gunung itu. Di bawah puncak gunung itu ada lembah orang mati, dan di depan lembah orang mati ada lembah binatang spiritual.
Lihatlah lingkungan di lembah binatang spiritual, tapi ini berbeda dengan lembah orang mati. Chen Ping melihat sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga, dengan aliran sungai kecil berkelok-kelok melaluinya. Dan di lembah, burung-burung besar terbang berkelompok, dan berbagai jenis binatang buas berlarian. Berlari, diam. Siapa sangka tempat yang begitu indah, jika semakin dalam, akan menjadi lembah kematian, tempat kematian. Bab 3513, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun wajah. Dan ada banyak bangunan di lembah, dan semua jenis monster damai. Lembah binatang roh ini berjalan cukup baik. Aku tidak menyangka orang kasar seperti Raja Singa itu mampu mengelola tempat sebaik itu. Ketika Huo Feng melihat lembah binatang roh, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Justru karena Raja Singa ini memiliki temperamen yang kasar sehingga dia mampu mengelola suku binatang buas ini dengan baik. Bai Qian tersenyum dan berkata, setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Qian, Chen Ping tahu apa maksudnya. Setiap kelompok etnis memiliki arusnya masing-masing. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak mengendalikan tentara, tetapi keadilan tidak mengendalikan kekayaan. Orang-orang seperti Bai Qian dan lainnya, yang merupakan 3 kaisar dan 4 raja, harus memiliki metode pengelolaannya sendiri. Siapa kamu? Saat Chen Ping dan yang lainnya perlahan jatuh, beberapa sosok tiba-tiba muncul dan bertanya dengan wajah serius. Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang rohmu sekarang? Apakah lelaki tua itu adalah Raja Singa di sini? Huo Feng bertanya pada beberapa orang. Burung Phoenix api saat ini memiliki aura orang yang sakti. Lagi pula, Raja Singa akan mengangguk dan membungkuk ketika melihat burung Phoenix api. Dia selalu diintimidasi oleh burung Phoenix api di masa lalu. Sekarang Raja Singa dan bawahan kecil ini, Huo Feng secara alami memiliki aura atasan. Hanya saja Huo Feng sekarang berada di alam fusion, dan para penjaga lembah binatang roh ini tidak mengenal Huo Feng. Ketika beberapa orang melihat perpaduan kecil antara api dan burung Phoenix, dan mereka menyebut Raja Singa mereka, anak tua, mereka langsung menjadi tidak senang. Di mana gadis kecil ini berani memanggil kita, Raja Singa, seperti itu. Dia mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, beberapa orang sebenarnya ingin menyerang Huo Feng. Hal ini membuat Huo Feng marah. Ketika Bai Qian melihat ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata, berhenti, kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aura Bai Qian dari guru kesengsaraan tingkat ke-7 sedikit terungkap, yang segera membuat para penjaga tampak pucat, lajang. Berlutut di tanah. Mata beberapa penjaga penuh dengan kepanikan dan mereka sedikit bingung. Aku Putri Rubah, apakah kamu Raja Singa di sini? Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang roh sekarang? Biarkan dia keluar, kata Bai Qian dingin. Tuan Kaisar Rubah, maafkan saya, ini salah kami karena kami terlalu buta untuk mengenali Taisan. Tuan Raja Singa kami tidak ada di sini. Para tetua sekarang bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual. Kami akan segera melaporkannya. Beberapa penjaga ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Bai Qian adalah salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, dan Raja Singa yang mengikuti mereka juga sama. Penjaga kecil ini tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa penjaga bergegas melaporkannya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa sosok datang dengan cepat dan segera tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Kaisar Rubah, saya tidak tahu Anda ada di sini, jadi saya melewatkan sambutan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua yang memimpin berkata kepada Bai Qian dengan wajah hormat. Orang-orang di belakang lelaki tua itu juga buru-buru memberi hormat pada Bai Qian. Meskipun Bai Qian bukan pemimpin langsung mereka, status Bai Qian di klan binatang tidak membuat orang-orang ini berani mengabaikannya sama sekali. Kamu adalah tetua sekte. Apakah kamu bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual ini sekarang? Bai Qian bertanya. Tepat sekali, aku ingin tahu apa yang diperintahkan Tuan Kaisar Rubah. Yang lebih tua bertanya.
Ini bukan masalah besar. Karena Lion King tidak ada di sini, biar ku beritahu. Aku butuh salah satu monster telekinesismu sekarang. Pergi dan ambilkan satu untukku. Baikian berkata dengan lugas. Mendengar kata-kata Baikian, ekspresi sesepuh sekte itu berubah dengan jelas dan dia terlihat sangat malu. Apa? Aku ingin kamu memiliki monster telekinesis, tapi kamu tidak mau memberikannya kepadaku. Aku bahkan tidak punya wajah sama sekali. Baikian sedikit marah. Melihat Baikian menjadi marah, sekte yang lebih tua buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, Tuan Kaisar Rubah, bukan karena kami tidak mau memberi, tetapi kami juga menyembunyikan sesuatu, dan Raja Singa tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Petik 2. Ada apa di sana? Aku hanya tidak mau memberikannya. Bahkan jika Raja Singa ada di sini, aku ingin jiwa darinya. Badak, dia tidak berani menolak. Baikian berteriak dengan marah. Tuan Kaisar Rubah, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kami tidak ingin memberikannya padamu, kata sesepuh sekte dengan cemas. Baikian hendak terus memarahi, tetapi Chen Ping berkata, Penatua Zong, apakah Anda memiliki rahasia di lembah binatang roh? Jika mau, Anda dapat memberitahu kami bahwa Raja Singa tidak ada di sini. Jika kami dapat membantu, pasti akan membantu. Petik 2. Tetua Zong melirik ke arah Chen Ping dan tidak berkata apa-apa karena dia tidak tahu siapa Chen Ping. Baikian menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, ini Tuan Chen, orang yang kalian Raja Singa akan tunduk ketika mereka melihatnya, ini adalah Putra Naga. Saat Baikian memperkenalkan, Chen Ping juga diam-diam memancarkan semburan energi naga. Merasakan energi naga di tubuh Chen Ping, Penatua Zong dan yang lainnya jelas tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat hormat dan berkata, Tuan Chen, kami memang mengalami kesulitan di lembah binatang roh. Anda harus masuk ke dalam daripada berdiri di sini. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping adalah putra naga, para tetua sekte dengan hormat menyambut Chen Ping dan yang lainnya ke lembah binatang roh. Sepertinya identitasmu sebagai anak naga cukup berguna. Sudah lama sekali, kamu bahkan tidak menyebutkan identitasku untuk mengundangku masuk. Baikian mengikuti Chen Ping dengan sedikit ketidakpuasan. Chen Ping tersenyum ringan, jika saya punya waktu, saya akan bergabung dengan Anda untuk menjadikan garis keturunan Anda mulia. Baikian tersenyum, ini benar-benar waktunya untuk menambah jumlahnya di masa depan. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat, pergi dan gabungkan sekarang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, saya hanya bercanda, jangan membuat masalah. Chen Ping buru-buru menjauh dari Baikian. Huo Feng berjalan ke arah Baikian sambil tersenyum dan berkata, Putri Rubah, ini hampir selesai, kamu harus memeras tuannya hingga kering. Tuannya tidak bersamaku selama ini. Huo Feng, kamu cemburu. Hahaha. Baikian tertawa terbahak-bahak. Tetua klan mendorong mundur yang lain, dan dia membawa Chen Ping dan mereka bertiga melewati lapisan bangunan di lembah binatang roh dan menuju ke kedalaman lembah binatang roh. Saat Chen Ping dan yang lainnya melangkah lebih dalam, pemandangan di sekitar lembah binatang roh mulai menjadi sedikit sunyi. Gelombang roh jahat mulai bermunculan. Elder Zong, apakah Anda membawa kami ke lembah orang mati? Kami di sini untuk menemukan binatang roh. Mengapa Anda membawa kami ke lembah orang mati? Baikian menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada sesepuh sekte itu. Tuan Kaisar Rubah, saya akan membawa Anda untuk menemukan binatang badak itu. Tetua sekte itu menjawab dengan tenang. Saat Chen Ping dan yang lainnya semakin dalam, lingkungan sekitar menjadi sedikit gelap. Segera, bunga dan tanaman di sekitarnya benar-benar lenyap. Di lembah di depan Chen Ping dan yang lainnya, ada lapisan putih. Ini adalah kerangka. Namun, di atas kerangka putih tersebut, terdapat banyak bangkai hewan, yang terlihat seperti baru saja mati. Ketika Baikian melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Kaisar Rubah,
binatang badak yang Anda cari ada di sini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang badak jinak ini mengalir ke lembah orang mati beberapa hari yang lalu seperti orang gila, dan kemudian mati secara misterius. Kata sesepuh sekte tanpa daya. Pada saat ini, Baikian tidak tahu harus berkata apa. Tetua sekte tadi sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Chen Ping mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh keraguan. Bagus sekali, kenapa monster telekinesis ini tiba-tiba pergi ke lembah orang mati dan bunuh diri? Raja Singa pergi ke medan perang para dewa dan iblis dan belum kembali. Saya tidak tahu harus berbuat apa mengenai masalah ini. Melihat Baikian dan yang lainnya terdiam, sesepuh Zong melanjutkan. Apakah tidak ada satupun makhluk roh yang tersisa di lembah binatang rohmu? Huo Feng bertanya.